Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya M. Tegar Habib Berani. Di sini saya akan memberikan beberapa penjelasan materi-materi tambahan tentang organisasi Indonesia Partage. Ada beberapa materi yang saya akan jelaskan. Yang pertama yaitu apa saja sih program-program kerja yang dilakukan oleh organisasi Indonesia Partage ini ketika berdiri, ya. Dan adapun ada beberapa program yang mereka jalankan. Pertama yaitu yang paling utama, ada beberapa yang utama. Yang pertama yaitu menyerap cita-cita nasional Hindia, yaitu menanamkan nasionalisme dan kesadaran cinta kepada tanah air. Yang kedua yaitu menghapus kesombongan sosial, seperti menghilangkan diskriminasi rasial dan sosial baik di ranah pemerintahan maupun di pergaulan masyarakat. Yang ketiga, mencegah fanatisme agama, seperti memberantas berbagai kegiatan atau kebijakan yang memicu kebencian antar golongan agama. Kemudian terakhir ada program tentang memperbesar pengaruh pro-Hindia. Maksudnya yaitu mendorong partisipasi dan pengaruh masyarakat pro-Hindia di dalam struktur pemerintahan kolonial. Itu adalah materi tambahan untuk materi yang pertama, yaitu materi tentang program Indonesia Partage. Kemudian materi yang kedua yang saya akan jelaskan yaitu bagaimana sistem keanggotaan atau rekrutmen dan berapa jumlah anggota dari organisasi Indonesia Partage ini ketika berdiri. Baiklah, yang seperti yang diketahui, keanggotaan Indonesia Partage ini bersifat inklusif, yaitu terbuka untuk seluruh golongan masyarakat di Hindia Belanda tanpa memandang ras, jenis kelamin, atau kasta. Organisasi ini selama berdiri berhasil mengumpulkan dan menghimpun anggota berjumlah sekitar 7.300 anggota yang letaknya tersebar di 30 cabang yang ada di seluruh Nusantara dan Indonesia. Adapun rincian dari anggota-anggotanya itu atau golongannya itu ada beberapa. Yang pertama, golongan Indo atau Eropa campuran Indonesia, yang merupakan mayoritas dari anggota Indonesia Partage. Yang kedua, golongan Bumi Putra atau pribumi, yaitu jumlahnya ada sekitar 1.500 orang. Sebagian besar terdiri dari golongan-golongan terpelajar yang ada di Hindia Belanda. Kemudian ada juga golongan yang paling sedikit anggotanya, yaitu dari golongan keturunan Tionghoa dan Arab. Oke, itu adalah materi yang kedua tentang keanggotaan organisasi Indonesia Partage ini. Kemudian materi yang terakhir yang akan saya tambahkan atau materi yang ketiga yaitu tentang hubungan antara Indonesia Partage, organisasi Indonesia Partage dengan organisasi pergerakan nasional lain yang ada pada saat itu. Langsung saja, yang pertama, hubungan Indonesia Partage dengan Budi Utomo. Hubungan Indonesia Partage dengan Budi Utomo itu berbeda dengan Budi Utomo yang pada fase awalnya yang berdiri, yang berbentuk dan bersifat kultural, elit, dan moderat. Indonesia Partage memberikan bentuk perlawanan baru dan bentuk organisasi baru yang ada, yang berbentuk politik radikal, kerakyatan, dan terbuka bagi seluruh ras dan golongan. Keberanian Indonesia Partage menyuarakan nasionalisme Hindia menjadi pemantik kesadaran politik bagi para anggota yang ada di Budi Utomo, sehingga mendorong organisasi Budi Utomo ini untuk turut mengambil sikap yang lebih tegas dalam memperjuangkan kepentingan pribumi Bumi Putra. Kemudian ada yang kedua yaitu hubungan Indonesia Partage dengan Syarikat Islam atau SI. Di masa kepemimpinan Hos Cokroaminoto,
SI menjadi anggota massa berbasis ekonomi dan Islam yang sangat besar, sehingga Indonesia Partij menjadikan syarikat Islam sebagai rekan konsepsi politik anti kolonial. Tokoh Indonesia Partij seperti Dr. Cipto Mangunkusumo kerap menjembatani gagasan radikal kepada massa SI melalui propaganda anti diskriminasi. Kemudian yang ketiga, hubungan Indonesia Partij dengan Gerakan Pemuda atau yang sering disebut dengan Indische Vereniging. Hubungan Indische Vereniging dan Indische Partij ini yaitu radikalisme dan gerakan anti kolonial Indische Partij memberikan pengaruh kepada banyaknya masyarakat, banyak pelajar yang ada pada masa itu. Kemudian gagasan tentang nasionalisme yang inklusif tanpa memandang status sosial atau ras turut mempengaruhi arah pergerakan pelajar. Pemikiran-pemikiran yang ditanamkan oleh tiga serangkai yaitu Douwes Dekker, Cipto Mangunkusumo, dan Ki Hajar Dewantara menjadi landasan perubahan bagi transformasi organisasi-organisasi pemuda di masa yang akan datang. Baiklah, itulah materi tambahan dari saya. Mungkin yang itu saja dapat saya sampaikan. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.